Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang misteri kesembuhan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Namanya orang sakit, Pak Paul, tentu berharap untuk sembuh. Jadi selain obat-obatan, dokter, medis, tradisional, orang ini pasti juga berdoa kepada Tuhan, meminta agar Tuhan memberikan kesembuhan kepadanya. Tetapi fakta yang kita lihat dalam kenyataan sehari-hari kan tidak segampang itu gitu Pak Paul ya. Ada orang yang bertahun-tahun berdoa juga tetap sakit. Tetapi ada juga orang yang tanpa berdoa pun sembuh dia gitu Pak Paul ya. Karena obatan medis dan sebagainya. Nah ini bagaimana Pak Paul? Saya memanggil ini sebagai misteri kesembuhan Pak Gunawan. Kita akan tahu bahwa Allah sanggup menyembuhkan semua sakit penyakit. Tetapi kita pun tahu bahwa Allah tidak menyembuhkan semua orang yang sakit. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, sesungguhnya apakah yang menjadi kriteria Allah untuk menyembuhkan kita? Mengapakah Ia tidak menyembuhkan semua orang yang sakit? Nah, jadi saya kira hal-hal inilah yang perlu kita lihat ya, untuk kita pelajari supaya kita memiliki pemahaman yang tepat tentang kesembuhan itu sendiri. Ya, karena suatu saat tentu kita itu juga pernah akan mengalami sakit gitu Bapak ya, walaupun sakit yang berat atau tidak. Nah, kalau sudah pada sampai titik itu, kita pun juga akan terjebak pada pertanyaan-pertanyaan. Loh, kenapa orang itu disembuhkan, kenapa saya tidak? Kan seringkali begitu Bapak. Jadi apa yang perlu kita perhatikan Bapak? Ada beberapa. Nah, yang pertama adalah tentang pelayanan Tuhan Yesus. Meskipun dalam pelayanannya di dunia, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, dalam pengajarannya jarang sekali Ia menyebut hal kesembuhan. Nah, ini menarik Pak Gunawan. Ya, sekali lagi saya ulang, dalam pelayanannya Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Namun dalam pengajarannya jarang sekali Ia menyebut hal kesembuhan. Sebagaimana kita ketahui, pokok pengajarannya adalah tentang Allah Bapa, tentang dirinya sebagai putra Allah dan juru selamat dunia, dan tentang Roh Kudus. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa kesembuhan adalah penting, tetapi bukanlah hal terpenting. Bagi Allah, terpenting adalah keselamatan jiwa manusia, bukan kesembuhan tubuh manusia. Saya kira kalau kita jujur ya dengan diri sendiri, Pak Gunawan, kita mesti mengakui bahwa bagi kita terpenting adalah kesembuhan tubuh kita, bukan keselamatan jiwa kita. Nah, di sini kita melihat sebuah perbedaan antara apa yang penting bagi Allah dan apa yang penting bagi manusia. Tuhan tidak terlalu mementingkan kesembuhan, sebab bukankah pada akhirnya kita semua akan mati? Kesembuhan tidak membebaskan kita dari kematian. Kesembuhan hanyalah menunda kematian untuk sementara. Jadi bagi Tuhan, terpenting adalah hidup bersamanya di surga dalam kekekalan, bukan penambahan beberapa tahun hidup di dunia. Iya, tetapi kan ada beberapa orang Kristen itu Pak Paul yang menekankan tentang pentingnya kesembuhan jasmani gitu Pak Paul ya. Bahkan menggunakan itu sebagai sarana untuk ya supaya orang itu jadi Kristen gitu Pak Paul. Orang yang tadinya tidak Kristen sakit, didoakan sembuh dan diharapkan orang itu mau jadi orang Kristen. Nah ini bagaimana Pak? Memang kita bisa mengerti ya, kalau kita ini sebagai manusia ingin sembuh dan kita ini ya menaruh iman kita pada Tuhan untuk menyembuhkan kita. Nah, saya tidak akan menyalahkan mereka ya. Namun memang saya ingin menempatkan masalah kesembuhan ini di dalam perspektif yang tepat. Kenapa tadi saya mengatakan bahwa Tuhan mementingkan keselamatan jiwa, bukan kesembuhan tubuh? Sebab memang kalau kita memang lihat secara kenyataan, kesembuhan tubuh adalah bersifat sementara. Keselamatan jiwa bersifat kekal selama-lamanya. Jadi yang Tuhan inginkan dan Tuhan pentingkan adalah keselamatan jiwa itu sendiri. Nah, jadi apakah kita tidak boleh berdoa dan mengharapkan dan mengimani kesembuhan?
boleh dan silakan. Tapi, kita jangan sampai salah perspektif, terlalu membesar-besarkan masalah kesembuhan ini. Sehingga kadang-kadang kita melihat ada orang yang akhirnya menyalahkan diri, suatu tidak sembuh. Mereka ini beranggapan, pasti sayalah yang kurang beriman, maka Tuhan tidak menyembuhkan saya. Sebab kalau saya beriman, seharusnya saya akan sembuh. Tapi kenyataannya adalah apakah semua orang yang beriman hidup selama-lamanya? Ya tidak. Apakah Abraham mati karena sakit penyakit? Hampir dapat dipastikan iya. Memang kita tidak tahu ya apa yang membuat Abraham mati. Tapi ya dapat dipastikan itu adalah karena sakit penyakit. Dan dia dipanggil adalah sebagai orang beriman atau bapak orang beriman. Jadi semua anak-anak Tuhan, semua nabi-nabi Tuhan, ya akhirnya meninggal dunia. Kebanyakan memang karena sakit penyakit. Apakah itu menandakan mereka tidak beriman? Mereka orang-orang beriman. Tapi ya Tuhan membiarkan dan mengizinkan sakit penyakit akhirnya merenggut nyawa mereka. Sebab ya sekali lagi saya tekankan, bagi Tuhan terpenting bukan kesembuhan yang bersifat sementara di dunia ini, tapi keselamatan jiwa supaya manusia bisa hidup bersama Tuhan di sorga. Karena memang ada beberapa orang yang mengajarkan bahwa sakit itu akibat dosa gitu Pak Paul. Makanya harus sembuh dulu supaya itu tanda dosanya sudah diampuni gitu. Di Alkitab memang ada Pak Gunawan catatan tentang penyakit yang dikaitkan dengan dua hal ini. Pertama, tentang peranan atau kuasa roh jahat. Ya, misalkan di Lukas 13 ada seorang perempuan yang bungkuk. Nah, Tuhan Yesus memang berkata, perempuan ini dibelenggu oleh kuasa iblis. Nah, itu yang membuat dia itu bungkuk. Juga ada kejadian Tuhan menyembuhkan seseorang yang bisu, dan kebisuannya itu akibat orang itu memang dikuasai oleh iblis. Jadi Tuhan dengan jelas mengaitkan sakit penyakit atau keterbatasan tubuh dengan pekerjaan iblis. Ada. Apakah ada juga Tuhan mengaitkan sakit penyakit dengan dosa? Ada. Waktu Tuhan menyembuhkan seorang lumpuh di kolam Siloam, Tuhan setelah menyembuhkan, dia berkata kepada si orang yang tadinya lumpuh itu, janganlah berbuat dosa lagi supaya jangan sampai hal yang lebih buruk menimpa kamu. Jadi kita simpulkan lumpuhnya dia adalah karena dosanya. Tuhan menghukum dia. Tapi pertanyaannya adalah di dalam firman Tuhan, apalagi kalau kita lihat dari kitab-kitab Injil, apakah Tuhan Yesus mengaitkan sakit penyakit selalu dengan pekerjaan iblis ataupun dengan akibat dosa? Ternyata sedikit sekali. Ternyata hampir mungkin mayoritas kesembuhan yang Tuhan lakukan tidak dikait-kaitkan dengan dosa ataupun dengan pekerjaan iblis. Dengan kata lain, kebanyakan sakit penyakit yang Tuhan sembuhkan adalah sakit penyakit yang biasa. Kita manusia hidup dalam dunia yang tidak sempurna, kita akan harus menghadapi bibit-bibit penyakit dan akhirnya kita bisa sakit. Nah, jadi jangan sampai kita akhirnya salah paham, mengaitkan semua sakit penyakit dengan pekerjaan iblis atau dengan akibat dosa. Ternyata tidak demikian. Jadi yang penting kita pelajari adalah pemahaman yang benar yang disampaikan oleh Tuhan juga melalui Alkitab ini. Apa sih sebenarnya penyakit ini dan bagaimana kita menyikapinya gitu Pak Paul ya? Betul Pak Gunawan. Nah, pemahaman yang lain yang perlu kita pelajari apa Pak? Tuhan mendengarkan setiap doa kesembuhan meski Ia tidak selalu mengabulkannya pada saat kita memohonnya. Sekali lagi saya ulang, Tuhan mendengarkan setiap doa kesembuhan meski Ia tidak selalu mengabulkannya pada saat kita memohonnya. Di dalam Lukas 13 ayat 10 hingga 17 dicatat sebuah kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap seorang perempuan yang bungkuk punggungnya. Satu hal yang menarik adalah pada saat itu si perempuan tidak secara langsung memohon untuk disembuhkan. Tuhan memanggilnya dan langsung menyembuhkannya. Namun ya dapat disimpulkan ia telah berdoa memohon penyembuhan selama 18 tahun lamanya waktu ia menderita, sebagaimana dicatat di Injil Lukas itu. Di saat yang tidak diduga Tuhan menyembuhkannya.
Hal yang sama dicatat di Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga 9. Di kolam Siloam Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh selama 38 tahun. Sebagaimana dapat kita lihat, orang itu tidak secara langsung meminta untuk disembuhkan. Tuhan Yesus yang mendatanginya dan menanyakan, "Maukah engkau sembuh?" Namun kita dapat menduga bahwa selama 38 tahun dia berdoa dan berharap untuk disembuhkan. Namun Tuhan menetapkan hari kesembuhannya pada hari itu. Setelah 38 tahun dia sakit. Di saat yang tidak disangkanya, Tuhan menyembuhkannya. Nah, kenyataan bahwa tanpa diminta, Tuhan menyembuhkan si perempuan yang bungkuk setelah 18 tahun dan si laki-laki yang lumpuh setelah 38 tahun, itu menandakan sesungguhnya Tuhan telah mendengar doa-doa mereka selama ini. Tuhan tidak menjawab doa mereka lebih awal, karena Ia mempunyai waktunya dan rencananya. Setiap tindakan Tuhan, termasuk penyembuhan, terjadi dalam waktu dan rencananya. Iya, tapi apakah ini berarti bahwa kita tidak perlu berdoa untuk meminta itu? Kita serahkan saja pada Tuhan, nanti kalau saatnya sembuh ya sembuh gitu. Nah, memang kita bisa tergoda untuk berpikir, ya udahlah, kalau kita memohon, kita tidak terlalu harus bersemangat, tidak terlalu harus benar-benar mengetuk pintu surga supaya Tuhan mendengarkan doa kita. Oh tidak, jadi kita tetap harus berdoa, karena Tuhan memang sudah berkata, mintalah, maka kamu akan diberikan. Dan di Yakobus Tuhan juga menegur kita orang-orang Kristen bahwa seringkali kita tidak menerima karena memang kita tidak meminta. Nah, jadi Tuhan sebagai Allah Bapa yang mengasihi kita anak-anaknya, Dia berharap bahwa kita memang akan datang kepadanya. Kita akan berdoa meminta pertolongan atau kesembuhan, sebab Dia sebetulnya ingin menolong dan menyembuhkan kita. Namun ya kita tetap harus tunduk kepada waktunya dan kehendaknya. Kita tidak tahu kapan Dia akan menyembuhkan kita. Ya, artinya kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk menyembuhkan kita menurut waktu kita dan menurut cara kita gitu Pak Boleh. Tuhan bisa menggunakan apa saja untuk memberikan kesembuhan atau tidak memberikan kesembuhan sama sekali. Betul. Jadi memang seringkali kesungguhan kita dibuktikan lewat waktu, Pak Gunawan. Kalau setiap kali kita berdoa, kita langsung mendapatkan jawabannya, kita sakit, kita berdoa, kita langsung disembuhkan. Nah, kesungguhan kita berdoa tidak teruji. Tapi seperti perempuan ini sudah 18 tahun. Seperti si orang di kolam Siloam 38 tahun. Nah, itu berarti mereka tetap berharap. Mereka tidak berhenti berharap. Dan ternyata meskipun mereka tidak mendapatkan jawaban itu, Tuhan mendengar. Pada waktu Tuhan Allah mengirim putranya Yesus dan menyembuhkan mereka yang sakit itu. Iya, menarik sekali yang kolam Siloam itu Pak Boleh. Orang itu harus menunggu sampai air itu bergoncang dan harus masuk. Nah, ini si lumpuh ini tidak punya kesempatan untuk itu. Itu apa itu ya Pak Boleh? Jadi memang Tuhan kadang-kadang menggunakan cara-cara yang konkret untuk memberikan kesembuhan kepada anak-anaknya. Nah, salah satunya adalah memang lewat kolam yang bergejolak itu. Jadi memang dipercayai bahwa itu adalah pertanda Tuhan sedang membuka kesempatan kepada orang yang menceburkan untuk disembuhkan. Itu adalah cara Tuhan menyembuhkannya. Nah, apakah Tuhan melakukan cara yang sama sekarang? Mungkin saja. Kita memang tidak tahu apakah Tuhan melakukannya, tapi memang cara Tuhan tidak bisa kita tebak. Buat kita, ya sebagai orang modern, mendengar cerita ini memang sedikit banyak ya kita agak rasanya asing. Karena ya kita sekarang kalau sakit ya ke rumah sakit, bukan ke kolam Siloam. Tapi ya memang itulah cara yang Tuhan gunakan untuk saat itu. Karena kita tahu pada saat itu pun perawatan medis sangat terbatas, dokter sangat terbatas, pengetahuan medis juga sangat terbatas. Jadi Tuhan lebih banyak memang bekerja secara supernatural. Tapi memang kalau kita lihat cara Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit ini macam-macam gitu, cukup variatif ya. Membuktikan bahwa Dia itu sangat kreatif sekali untuk menyembuhkan orang gitu Pak Boleh. Betul sekali.
Dan memang kita tahu juga bukan hanya di Perjanjian Baru, di Perjanjian Lama pun juga begitu. Kita tahu misalkan sewaktu Elisa dikubur, kemudian ada mayat dilemparkan ke dalam kuburnya, maka mayat itu bangkit. Kita tahu juga sapu tangan dari Paulus bisa dipakai untuk menyembuhkan orang. Jadi memang Tuhan menggunakan cara-cara yang berbeda-beda. Namun memang ya tujuannya adalah satu, dia menunjukkan bahwa dia mempedulikan kita dan dia ingin memang menolong kita. Ya, ada satu catatan yang menarik di dalam Injil itu bahwa ada wanita yang memegang jubah Tuhan Yesus dan dia sembuh. Dan Tuhan Yesus merasakan bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya, gitu Pak Pon. Betul, wanita itu memang mengalami pendarahan dan kita bisa bayangkan betapa menderitanya dia. Tapi dia beriman bahwa kalau dia bisa pegang jubah Tuhan, maka dia akan sembuh. Maka itu yang dilakukannya. Nah, dia tidak tahu waktu dia berketetapan hati mau memegang jubah Tuhan, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah memang menetapkan hari itulah perempuan itu akan Tuhan sembuhkan lewat pemegangan jubah Tuhan itu. Jadi memang ada kaitan antara kesembuhan itu dan iman seseorang, Pak Paul, atau tidak sama sekali? Sangat-sangat berkaitan, Pak Gunawan. Dan ini membawa kita kepada prinsip yang ketiga, yaitu Tuhan menghormati iman orang yang berdoa dan berharap kepadanya. Di Matius 20 ayat 29 hingga 34 dicatat peristiwa di mana dua orang buta memohon Tuhan Yesus untuk berhenti dan menyembuhkan mereka. Pada saat itu Yesus dan para murid sedang berjalan meninggalkan Yeriko dan ada begitu banyak orang yang mengerumuninya. Sewaktu mendengar kedua orang buta itu berteriak-teriak, orang banyak pun menyuruh mereka diam. Tetapi mereka terus berteriak. Tuhan Yesus kemudian menghampiri mereka lalu bertanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Tuhan, supaya mata kami melihat." Matius mencatat, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Di satu pihak Tuhan menjawab doa sesuai kehendak dan rencananya. Tapi di pihak lain, ia pun menjawab doa sesuai dengan iman dan pengharapan kita. Makin berharap, makin beriman, makin besar kemungkinan Tuhan menjawab doa yang kita panjatkan. Jadi memang kesimpulannya adalah berharap dan berimanlah bahwa Tuhan bukan saja sanggup, tetapi akan menyembuhkan kita. Sekaligus berserahlah kepada kehendak dan rencananya. Iya, seringkali orang yang sakit itu pun bukan orang yang sudah mengenal Tuhan atau yang beriman kepada Tuhan, Pak Paul. Tetapi karena ada orang-orang yang datang kepadanya menceritakan, lalu lama-lama dia timbul keinginan untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, melalui peristiwa itu, apakah orang ini bisa dibawa dekat kepada Tuhan gitu, mengenal misteri kesembuhan ini? Jadi walaupun kamu nanti tidak sembuh, itu tidak apa-apa, ini kan sulit itu, Pak. Ya, sekali lagi ya, ini sebuah misteri ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang beriman ya, yaitu meyakinkan sahabatnya untuk juga beriman. Tapi akhirnya sahabatnya tidak sembuh. Nah, pertanyaannya apakah karena sahabatnya kurang beriman atau apa? Ya kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu pasti adalah memang bagi orang yang beriman dan berharap, dia akan lebih sering memang mengalami pertolongan Tuhan atau mujizat Tuhan. Sebaliknya bagi orang yang ya imannya biasa-biasa, berharapnya biasa-biasa, nah dia juga akan lebih jarang melihat mujizat Tuhan dalam hidupnya. Jadi memang ini sebuah kenyataan, Pak Gunawan, dan ini menandakan memang Tuhan itu tuh memberi imbalan kepada orang yang mati-matian beriman kepadanya. Saya berikan contoh, Pak Gunawan. Saya pernah mencoba menolong seseorang untuk bisa bebas dari kondisi kejiwaannya, yaitu dia mengalami depresi yang berat. Dan karena saya juga nggak bisa ya dengan counseling, saya akhirnya merujuknya kepada dokter untuk mendapatkan perawatan medis juga. Dan memang
lewat perawatan medis yang diterimanya dia itu lebih baik. Jadi depresinya mulai ringan, dia tidak lagi dikuasai oleh depresinya. Tapi dia harus bergantung, memang harus minum obat terus menerus. Nah, suatu ketika ya ini nih dengan seorang temannya itu, dia lagi berbicara, temannya itu berkata, kamu ini setiap hari minum obat, kamu itu coba yuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Yuk kita berdoa, minta Tuhan membebaskan kamu dari obat dan menyembuhkan kamu dari depresi kamu. Dan mereka kemudian berdoa dan orang ini nggak minum obat lagi. Nah, yang terjadi adalah dia memang terus sembuh, nggak minum obat dan nggak depresi. Nah, belum lama ini saya berbicara dengan seseorang yang juga mengalami peristiwa yang mirip. Dia memang terkena penyakit yang sangat berat sekali, dan karena penyakit yang berat itu dia malam susah tidur. Nah, kemudian dia harus minum obat tidur. Nah, waktu dia itu minum obat tidur, nah kakaknya berkata kepada dia, kamu itu terus bergantung pada obat untuk tidur, mau nggak berdoa? Mau nggak minta supaya Tuhan membuat kamu bisa tidur? Dia berkata mau. Jadi malam itu dia berdoa dan melepaskan obat tidur. Nah, waktu saya bicara sama dia, udah berminggu-minggu dia tidur dengan pola setiap malam tanpa meminum obat. Nah, jadi kita lihat apakah Tuhan nggak menolong kita lewat pengobatan? Menolong. Tuhan menggunakan semua yang kita ini bisa lakukan ya untuk bisa menyembuhkan kita lewat obat-obatan. Itu tidak melanggar firman Tuhan. Tapi kita juga melihat ada orang-orang yang seperti itu, yang mempertaruhkan semuanya dalam iman dan akhirnya menerima kesembuhan. Tapi apakah ada orang yang juga mempertaruhkan semuanya, nggak minum obat atau apa, tapi berdoa supaya sembuh, namun akhirnya nggak sembuh dan meninggal dunia? Itu juga ada. Nah, inilah misteri kesembuhan, Pak Gunawan. Tapi memang saya harus berkata, kalau kita memang mempertaruhkannya dalam iman dan pengharapan, kita memang akan lebih sering melihat mujizat Tuhan. Iya, di Yakobus itu juga dikatakan bahwa kalau kita mendoakan orang sakit, itu ada yang disuruh memakai minyak dioleskan itu apa itu Pak Boya? Memang sebetulnya minyak itu adalah obat, Pak Gunawan. Jadi memang kita ini kadang-kadang kurang mengerti, kita pikir itu adalah minyak urapan ya. Sebetulnya itu adalah obat. Sebab kalau kita berkata, oh berarti mesti ada minyak pengurapan baru kita disembuhkan. Tuhan Yesus tidak pernah menggunakan minyak urapan. Tidak pernah. Hal yang paling mungkin mendekati minyak pengurapan adalah waktu dia menyembuhkan orang yang buta. Dia meludah ke tanah dan kemudian menempelkan tanah yang di ludahnya itu pada mata si orang buta tersebut. Dan akhirnya orang itu kita tahu bisa melihat kembali ya. Nah, poinnya adalah memang minyak itu bukannya minyak pengurapan, tapi sebetulnya minyak itu adalah obat yang digunakan pada zaman itu. Nah, kita tahu penulis Alkitab salah satunya adalah seorang dokter, yaitu Dr. Lukas. Dan dia menulis Injil Lukas maupun kitab Kisah Para Rasul. Nah, apakah Tuhan berkata, sorry, saya itu tuh Allah yang penuh mujizat, saya nggak memerlukan dokter? Oh enggak. Ya, waktu Paulus memberikan nasihat kepada Timotius untuk minum anggur untuk kesehatannya. Nah, kita sekarang di zaman modern tahu bahwa memang anggur berkhasiat sekali ya untuk memang menyehatkan tubuh asalkan tidak berlebihan. Jadi Paulus dia sedikit banyak memang ya menggunakan cara medis untuk menolong Timotius supaya sehat, jangan sakit-sakitan. Nah, jadi sekali lagi ya Tuhan memang memakai berbagai cara. Jadi Tuhan bisa langsung menyembuhkan lewat mujizat, Tuhan bisa menyembuhkan lewat pengobatan. Pak, sebagai orang yang beriman, ya, kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab itu dengan kesembuhan, sebenarnya apa yang patut kita lakukan setelah Tuhan itu memberikan kesembuhan kepada kita, gitu, Pak? Seperti dikata di Alkitab ya, ada orang yang disembuhkan, memang ada 10, tapi akhirnya yang kembali hanya 1 yang mengucapkan apa? Terima kasih. Nah, memang dalam cerita itu orang tersebut orang Samaria ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Bersyukur dan bersyukur.
dan menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada orang, bahwa Tuhan mempedulikan kita. Kenapa kok kita harus sering-sering mengatakan Tuhan mempedulikan kita? Sebab di dunia banyak orang yang sudah beranggapan Tuhan tidak peduli kepada kita. Enggak, kita mau katakan Tuhan masih dan akan terus peduli dengan kita. Sebaliknya kalau kita masih belum sembuh atau bahkan mungkin tidak sembuh gitu Pak Paul ya, apa yang mau kita katakan dalam kesempatan seperti itu? Kita berkata bahwa saya percaya bahwa Tuhan mempunyai maksud yang paling baik. Lewat peristiwa ini, lewat sakit penyakit ini, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan yang memang belum kita ketahui, tapi itu adalah baik menurut rencananya. Dan kita percaya tidak ada kejahatan pada hati Tuhan. Hati Tuhan penuh dengan kasih sayang dan kebaikan. Jadi kalau sampai Dia membiarkan kita sakit dan tidak memberikan kepada kita kesembuhan, itu berarti memang Dia mempunyai rencana. Nah, saya masih ingat sekali wawancara Billy Graham dengan seorang penyiar televisi bernama Larry King. Dan di situ Larry King bertanya kepada Billy Graham, kamu adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, tapi sekarang kamu ini sakit-sakitan. Kita tahu Billy Graham sudah menderita Parkinson disease selama berbelasan tahun. Dan kita juga tahu dia menderita satu penyakit yang lain, yaitu hydrocephalus, yaitu kepalanya itu kadang-kadang berair sehingga harus nanti dioperasi, dibedah, airnya dikeluarkan dari kepalanya. Nah, Larry King menanyakan pertanyaan itu, kamu kan seorang hamba Tuhan, tapi kok Tuhan membiarkan kau sakit seperti ini? Dan Billy Graham berkata dengan sangat jelas, tidak apa-apa, sebab saya percaya Tuhan mempunyai rencana yang baik dalam hidup saya lewat penyakit ini. Nah, itulah jawaban yang kita berikan kepada orang yang bertanya, kok kamu percaya, kok kamu beriman, tapi kok tetap sakit? Karena ada rencana Tuhan yang lebih baik. Iya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang misteri kesembuhan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.